Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Statistika Ilmu Komputer B dengan anggota sebagai berikut. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Jesse Perbebas Restompul. Saya akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Yang pertama, ada apa aja sih jenis-jenis rancangan percobaan? Jadi, jenis-jenis rancangan percobaan itu bisa digolongkan berdasarkan rancangan dasar atau lingkungan dengan berbagai kombinasi pola percobaannya, seperti keseimbangan jumlah ulangan, jumlah faktor yang diujikan, dan pengacak di lapangannya. Lalu, jenis rancangan percobaan itu yang pertama, ada rancangan acak lengkap atau yang disingkat RAL. Jadi, rancangan acak lengkap ini diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan homogen. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor lain di luar faktor yang sedang diujikan. Dalam percobaan RAL, setiap unit percobaan diacak secara sempurna tanpa dibatasi oleh blok. Lalu yang kedua ada rancangan acak kelompok atau yang disingkat RAK. Kalau yang tadi itu diterapkannya di lingkungan homogen, RAK ini diterapkannya pada lingkungan yang heterogen. Jadi, di mana terdapat lebih dari satu sumber keragaman di luar faktor penelitian. Dalam percobaan RAK juga, setiap unit percobaan itu ditempatkan secara acak pada setiap kelompok. Lalu untuk klasifikasinya gimana? Nah, yang pertama itu ada eka arah, one way classification. Nah, one way classification ini dipergunakan pada rancangan acak lengkap. Nah, untuk yang rancangan acak kelompok itu menggunakan banyak arah atau multi-way classification, lebih dari satu sumber keragaman. Nah, rancangan acak kelompok itu dipergunakan bila yang pertama, media atau bahan percobaannya tidak seragam atau nggak bisa dikatakan seragam, jadi perlu dikelompokkan. Lalu yang kedua itu terdapat dua sumber keragaman, yaitu media atau tempat, bahan atau materi percobaannya berbeda, dan juga perlakuan yang diberikannya, selain pengaruh acak tadi, gitu. Lalu kita masuk ke contoh penerapannya. Yang pertama itu yang one way atau satu arah gitu. Misalnya itu seperti faktor perlakuannya, misalnya jenis pupuk dan variabel responnya tinggi tanaman, yang dimana setiap pengukuran tinggi tanaman itu diklasifikasikan hanya menggunakan jenis pupuknya yang digunakan. Nah, kalau untuk yang RAL, yang data kelompok, yang banyak arah, misalnya faktor perlakuannya itu seperti jenis pupuk dan frekuensi penyiramannya. Nah, untuk responnya itu yang diharapkan adalah jumlah bunganya. Nah, jumlah bunganya ini diklasifikasikan berdasarkan kombinasi daripada pupuk dan frekuensi penyiramannya. Begitu, sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza John Saputra dan saya akan menerangkan slide ke-8 matematika untuk rak. Dan yang pertama adalah nilai pengamatan yang perlakuan ke I kelompok ke J sama dengan nilai tengah umum plus pengaruh perlakuan ke I plus pengaruh kelompok ke J plus pengaruh acak pada perlakuan ke I kelompok ke J. Ya, selanjutnya adalah ulangan pada rak. Ulangan pada rak sebenarnya juga merupakan kelompok dari rak. Besar ulangan minimal untuk rak itu adalah derajat bebas galat sama dengan lebih besar sama dengan 15, T-1, N-1 sama dengan lebih besar 15. Dan T itu adalah banyak perlakuannya dan N itu adalah banyaknya ulangan. Selanjutnya itu adalah cara pengacakan pada rak. Ya, misalkan perlakuan A, B, C, D, E, dan F. Lalu ulangan sebagai kelompok 4 kali dan kita akan mengalihkan 6 kali 4 yaitu adalah 24 untuk percobaan lalu dilakukan secara acak. Dilakukan pengacakan dan kalian bisa melakukannya dengan cara software pengacakan atau random organizer. Yang terpenting adalah ABCD-nya E sampai F itu harus ada pada setiap kelompok itu sendiri. Dan selanjutnya adalah pengolahan data dan sidik ragam. Contoh percobaan dengan ternak babi yang mendapat perlakuan 4 macam sumpakan, perlakuan P, Q, R, dan S, dan ulangan 6 kali. Hasil pengamatan pertamaan bobot badan dan sebagai berikut, yaitu ulangan 6 kali karena diperoleh anak-anak babi dan induk yang berbeda. Dan 6 untuk masing-masing punya 4 anak. Berarti kalian lihat yang pada table yaitu P, YP itu sampai 6 dan akan seterusnya seperti itu. Lalu ini ada total dari tiap kelompok dan ini akan ditotal lagi di total semua ini. Dan selanjutnya yaitu Y12I. Kalau kalian nggak tahu, I itu indeks dan J adalah indeks dari kelompoknya. Dan Y12 ini adalah hasil pengamatan pertama berat badan yang menerima melakukan ransom ke 1 dan kelompok untuk kedua. Model umum matematika yaitu YIJ adalah pertambahan
bobot badan pada perlakuan langsung ke I dan kelompok induk ke J, dan ini adalah rumus yang saya tadi terangkan. Jadi kalau kalian ini bisa balik ke saya tadi. Dan inilah rumus jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat total, dan jumlah kuadrat error atau juga bisa galat. Dan saya tidak bisa terus menerangkan semuanya karena ada durasi waktu. Selanjutnya ke sini keragam, mana bila perbedaan antara induk tidak diperhatikan, maka percobaan menggunakan rancangan acak lengkap yaitu RAL kapan memakai RAK ini tergantung keadaan yang dihadapi. Tak selalu harus RAK, kadang-kadang cukup untuk RAL saja. Masuk ke contoh soal yang mana itu ada percobaan dengan 6 pelakuan dan 4 ulangan memakai RAK, dan itu kita langsung menggunakan JKT dan jadi seterusnya sampai 6,7, lalu kita tambah dan jadikan per total dari ini berapa jumlahnya, dan 54 adalah hasilnya. Lalu kita menggunakan JKK dan mana ini adalah 6 pelakuannya di bawah, dan FK langsung ke 3,14, dan dari lanjutannya adalah JKP mana 24 yaitu kelompok tadi pengulangannya, FK dan sama dengan 31,65 JKG, dan ini adalah tadi dari hasil perhitungan itu dikurang oleh ini, dan sedikit ragam itu kesimpulannya adalah perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata yaitu P lebih kurang 0,01 terhadap hasil pengamatan. Saya Muhammad Aris Brilian Sandra. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi dari RAK dan RAL. RAK di sini diartikan sebagai rancangan acak kelompok, sedangkan RAL adalah rancangan acak lengkap. Efisiensi menentukan rancangan mana yang memberi galat lebih kecil. Kenapa efisiensi bisa penting? Efisiensi ini menunjukkan ketelitian rancangan. RAK lebih tepatnya dipakai jika ada perbedaan antar kelompok, dan RAL digunakan jika kondisi seragam. Perbandingan efisiensi membantu memilih desain terbaik. Itu apa yang bisa dihitung? Yang bisa dihitung itu jika percobaan memakai RAK tetapi itu seperti RAL. Contohnya seperti ini. Dua ini, KTG RAL bisa diperkirakan dan JK RAL tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, rumus khusus dipakai untuk memperkirakan galat RAL. Rumus perkiraan KTG RAL. Ini rumus yang bakal kita pakai jika kita memperkirakan KTG RAL. Jadi saya akan membacakan rumusnya. FK ini titik dikali KTK plus dalam kurung FB plus FG dikali KTG. Ini garis pendek ini dibagi, atau kalian bisa tulis di bawah sini garis, terus kalian tulis di bawahnya FK plus FP plus FG. Sini keterangannya. FK yaitu DB kelompok RK, ini DB perlakuan RAK yaitu FP, DB galat RAK FG. Ini kuadrat tengah kelompok, kuadrat tengah RAK. Sini nanti kalian bisa melihat contoh soalnya, seperti ini. Contoh mengisi angka. KDG RAL seperti rumus yang tadi. Di sini itu ada FK kali KTG. Berarti kita di sini FK 3, KTG 1,5 dan seterusnya, kalian tulis sesuai rumus. Lalu setelah kalian isi, kalian akan jumlahkan satu persatu seperti ini kali ini, terus ini dalam kurung dulu, baru dikali ini, dan seterusnya. Jika sudah mengerti, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan tentang rumus efisiensi relatif ER. Sini saya akan membacakan rumusnya. ER sama dengan kurung seperti ini. F1 tambah 1, 60 F2 tambah 3 dikali K3 RAL dibagi. Ini F2 plus 1, F1 plus 3 dikali K3 RAK dikali 100%. Di sini penjelasannya apa itu F1, F2, K3 RAL, K3 RAK. Di sini sudah lengkap di PPT yang sudah saya buat. Lalu yang ketujuh itu contoh, ada contoh RAL. Diketahui F1 sama dengan 15, F2 sama dengan 18. K3 RAL tadi hasil dari sini 1,1196 ini, dan K3 RAK 1,31 dari sini juga 1,31. Kita masukkan hasil ini hasil ER 96%, interpretasi ER kurang dari 100%, RAL lebih efisien, ER lebih dari sama dengan AK lebih efisien, interpretasi. Kesimpulannya efisiensi digunakan untuk menilai rancangan percobaan. RAK efisien jika kondisi antar kelompok berbeda. Jika ER kurang dari 100%, RAL lebih efisien. Jika ER lebih dari sama dengan 100%, RAK lebih efisien. Perhitungan ini penting untuk menentukan rancangan paling tepat. Terima kasih. Naila Dia Martafani. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Yang pertama soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 4 jenis pupuk, yaitu A, B, C, D terhadap hasil tanaman jagung. Nah, lahan percobaan tidak homogen sehingga dibagi menjadi 4 kelompok atau blok berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Pertama, menghitung JKP, JKK, JKG, dan JKT, kemudian membuat tabel ANOVA dan menentukan apakah ada pengaruh yang nyata. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama menghitung total per perlakuan atau per kolom. Kita jumlahkan nih, perlakuan A itu berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nah, kemudian hitung total per kelompok. Nah, di situ kita jumlahkan juga per kelompok itu, jumlahkan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung total keseluruhan perlakuan, yang mana itu tadi kita dapatkan hasilnya 46 tambah 58 tambah 54 tambah 50 sehingga keseluruhannya adalah 208. Kemudian jumlah unitnya 16. Kemudian kita menghitung sigma.
sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu kelompok. Jadi yang 12 tadi dikuadratkan jadi 144 dan seterusnya sehingga didapatkan kelompok 1 sampai kelompok 4 totalnya adalah 2744. Kemudian hitung JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu sigma Y kuadrat min Y min total keseluruhan dikuadratkan dibagi TR. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 40. Kemudian kita menghitung JKP atau perlakuan. Nah, rumusnya sigma Y sigma dari YI kuadrat per R dikurang jumlah total keseluruhan kuadrat dibagi TR. Kemudian di sini kita lihat perlakuannya kan ABCD. Kemudian kita ikut sesuai rumusnya yaitu 46 kuadrat per 4 sama dengan 529 sehingga mohon maaf di situ saya sepertinya ada salah menuliskan di situ ABCD sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan keseluruhannya sehingga didapatkan JKP-nya adalah 20. Kemudian kita menghitung JKK atau jumlah kuadrat kelompok. Nah, yang pertama itu kita jumlah kuadrat kelompok 1 kita masukkan rumusnya sehingga dari kelompok 1 sampai kelompok 4, maaf saya di situ salah tulis lagi, harusnya kelompok 1 sampai kelompok 4 sehingga didapatkan JKK-nya adalah 20 sama dengan JKP. Kemudian kita diminta untuk menghitung JKG. Rumusnya JKG itu adalah JKT min JKP min JKK. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, normalnya tidak 0, tapi data ini dibuat sangat teratur untuk latihan saja gitu. Kemudian tabel sidik ragam ANOVA didapatkan seperti ini. Nah, di sini karena KT-nya galat sama dengan 0, F tidak bisa dihitung atau tidak terdefinisi. Berarti semua variasi pada data sepenuhnya datang dari kelompok dan perlakuan tidak ada atau noise atau variasi acak. Hasil menunjukkan perlakuan sangat berbeda nyata. Kesimpulannya, karena KT galat sama dengan 0, maka perlakuan memberi pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil tanaman jagung. Ke soal yang kedua, yaitu RAL atau rancangan acak lengkap. Nah, percobaan RAL dengan 3 perlakuan A, B, C dan 4 ulangan masing-masing dengan data A 12, 14, 13, 15, B 10, 11, 12, 13, C 14, 15, 13, 16. Nah, kita diminta untuk menghitung JKT, JKP, JKG dan membuat ANOVA serta menentukan apakah perlakuan berpengaruh. Sama ya sama soal nomor 1. Nah, di sini sama aja. Yang pertama kita harus menghitung total tiap perlakuan dulu. Sama kayak soal nomor 1, kita harus menjumlahkan semuanya. Kemudian jumlah pengamatan totalnya kita jumlahkan semuanya. Habis itu kita diminta untuk menghitung jumlah kuadrat pengamatan. Nah, yang tadi kita kuadratkan, 12 kita kuadratkan, 14, 13, dan seterusnya. Sehingga didapatkan total keseluruhannya adalah 2114. Kemudian kita diminta untuk menghitung JKT, di mana rumusnya sigma Y kuadrat min total keseluruhan kuadrat per TR. Sehingga didapatkan JKT-nya 33,6667. Setelah itu kita menentukan JKP. Rumusnya seperti ini. Sehingga didapatkan JKP-nya 18,6667. Intinya, cara menghitung JKP-nya sama dengan soal yang pertama, ini hanya berbeda angka. Kemudian langkah kelima, kita hitung JKG atau galatnya, jumlah kuadrat galat, di mana rumusnya JKT min JKP 33,6667 dikurang 18,6667 sehingga didapatkan hasilnya 15,0. Kemudian di sini kita mencari derajat bebas dan kuadrat tengah. Nah, derajat bebas perlakuan itu rumusnya T-1 sama dengan 3 dikurang 1, itu 2. Terus DB galatnya TR-T sehingga dihasilkan 9, KTP-nya JKP per T-1 sehingga dihasilkan 9,333. Kemudian KTG itu JKG per 9 sehingga dihasilkan 1,66667. Langkah 7 yang harus kita lakukan adalah hitung F hitung untuk perlakuan F. Nah, jadi F hitung itu rumusnya KTG min KTG per KTP sehingga dihasilkan F-nya, F hitungnya 5,6. Kemudian kita bandingkan F dengan F tabel. Maksudnya F hitung dengan F tabel. Di mana F hitung didapatkan 5,6. Nah, derajat bebasnya itu, derajat bebas pertama, derajat bebas kedua itu 2,9. Didapatkan dari yang di atas ini, derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat. Kemudian nilai F tabel pada alfa 0,05 untuk 2,9 itu adalah 4,26 atau nilai dari F tabelnya. Nah, karena 5,6 lebih dari 4,26, maka kita tolak H0, berarti ada pengaruh signifikan perlakuan A, B, C berbeda secara statistik pada alfa sama dengan 0,05. Perkenalkan, nama saya Ashifa Eka Sapitri. Saya akan memberikan beberapa latihan soal. Yang pertama tidak ada latihan soal RAL dengan soal seorang mahasiswa ilmu komputer ingin menguji efektivitas 3 jenis algoritma kompresi ABC terhadap waktu kompresi dalam detik pada berkas data yang sama. Karena komputer laboratorium dianggap homogen, ia menggunakan RAL, data waktu kompresi detik dengan 4 ulangan. Yang pertama kita akan hitung jumlah kuadrat total. Kuadrat total itu cara mencarinya JKT jumlah dari Y kuadrat min T kuadrat per N. Kita masukin aja semuanya. Jumlah dari Y kuadrat itu 657, T kuadrat per N sama dengan 140 dibagi 12, yaitu
1633,33, JKT sama dengan 657 dikurang 1633,33, hasilnya 36,67. Itu kita mencari JKT. Selanjutnya kita akan mencari JKP. Rumusnya JKP sama dengan A kuadrat per N ditambah B kuadrat per N ditambah C kuadrat per N dikurang T kuadrat per N. Dengan N sama dengan 4. Kenapa 4? Karena di sini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 di situ. Kita masukin rumusnya, ketemu hasilnya 24,67. Kita lanjut, hitung JKG. JKG itu JKT dikurang JKP. Hasilnya 12,00. Kesimpulannya, F hitung sama dengan 9,25 lebih dari F tabel. Itu sama dengan 4,26. Selanjutnya ke soal RAK. Percobaan pengujian 3 jenis metode Hashing, H1, H2, H3 dilakukan di 4 komputer berbeda. Karena komputer berbeda memiliki spesifikasi yang tidak sama, CPU, CPU, atau RAM, maka digunakan RAK dengan kelompok sama dengan komputer. Data waktu eksekusi hashing atau MS. Pernyataannya, kita akan hitung JKT, JKP, JKK, dan JKG. Cara menghitungnya sama seperti tadi, yang JKP. Lanjut, ini JKK untuk kelompok. Ini yang JKG, galat. Ini yang kuadrat tengah. Ini F hitung KTP per KTG sama dengan 28,917 per 0,111 sama dengan 260,25. Kesimpulannya, F hitung sama dengan lebih dari sama dengan F tabel. Perkenalkan, nama saya Najib Nitias. Dan soal pertama yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk A, B, dan C terhadap pertumbuhan cabai. Setiap jenis pupuk diuji dengan 4 ulangan. Tinggi tanaman dalam sentimeter dicatat setelah 30 hari. Berikut adalah datanya dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan disusun secara acak. Dan hasil perhitungan tabel ANOVA juga terdapat dalam gambar. Dengan p-value sama dengan 0,0004, maka tolakkan 0 terdapat bukti perbedaan rata-rata antar perlakuan dengan p kurang dari 0,05. Lalu soal kedua yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 3 jenis media tanam terhadap basa tanaman sawit setelah panen. Dan data terdapat pada gambar dengan 3 perlakuan dan 5 perulangan. Lalu pada hasil perhitungan tabel ANOVA terdapat kuadrat tengah perlakuan adalah 110,60 dan kuadrat tengah galat adalah 2,10. Lalu setelah dicari F hitung sama dengan 12,20 dan F tabel sama dengan 4,46, yang artinya F hitung lebih dari F tabel, maka perlakuan berpengaruh nyata pada hasil percobaan, yang artinya nilai yang berbeda pada hasil percobaan disebabkan oleh perlakuannya, bukan kebetulan. Nama saya Jonathan Adenanto dengan NPM 2517051066. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal rancangan acak kelompok dan juga rancangan acak lengkap. Sebuah percobaan ingin menguji 5 jenis pupuk terhadap pertumbuhan jagung. Percobaan dilakukan di lahan sawah yang membentang dari utara ke selatan, di mana bagian utara lebih lembab dan bagian selatan lebih kering. Perbedaan ini cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi hasil tanaman. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Rancangan apa yang tepat digunakan? Jelaskan alasannya. Kita lihat di dalam soalnya, lahan sawahnya di bagian utara lebih lembab dan bagian selatannya lebih kering, yang mana ini menjadikan lahan sawahnya tidak homogen atau tidak sama. Rancangan yang kita pakai adalah rancangan acak kelompok dikarenakan lahannya tidak homogen akibat perbedaan kelembapan. Kenapa kita tidak memakai rancangan acak lengkap? Dikarenakan rancangan acak lengkap digunakan jika lahannya homogen atau sama, sedangkan di soal tidak sama. Lalu, pertanyaan kedua, jika digunakan rancangan acak kelompok, berapa jumlah ulangan minimum yang diperlukan untuk memenuhi syarat T dikurang 1, N dikurang 1 lebih besar sama dengan 15? Sini, langsung kita masuk ke perhitungannya. T itu adalah jenis pupuk dan N itu adalah jumlah ulangan. T yaitu 5 jenis pupuk, langsung kita masukkan. 5 dikurang 1, N dikurang 1 lebih besar sama dengan 15, yaitu kita dapat hasil 4. 4, N kurang 1 lebih besar sama dengan 15. Di sini 15 kita bagi 4, kita mendapatkan hasil 3,75. Lalu 3,75 kita tambah 1, kita mendapatkan hasil 4,75. Dikarenakan nilai ulangan minimumnya harus bulat, maka kita bulatkan menjadi 5. Mungkin cukup sekian video penjelasan soal dari saya. Maaf jika ada kesalahan pengucapan maupun perkataan. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir.